Nah, akhirnya dia tuh memilih untuk, melakukan tindak kriminal tersebut, guys. Nah, jadi si RH ini itu tuh udah berjalan-jalan ke beberapa tempat mencari korban gitu ya katanya tuh. Nah, tibalah di satu, minimarket, si RH ini tuh melihat korban, orang Jepang itu baru keluar dari minimarket tersebut, guys. Nah, akhirnya si RH ini tuh ngebuntutin si korban sampai, ke salah satu jalan yang itu tuh udah sepi, nggak ada orang katanya, guys. Halo semua, kabar baik di sini, semoga kalian juga sehat ya. Guys, berat aku katakan ya, lagi-lagi nama Indonesia tercoreng di Jepang, guys. Jadi tanggal 15 kemarin, itu tuh tanggal 15 bulan 7 kemarin ya 2024, Jepang itu digegerkan dengan berita ada satu pemagang, salah seorang pemagang berkewarganegaraan Indonesia melakukan tindak kriminal itu di Fukuoka, guys. Itu lebih tepatnya mungkin penjamretan ya atau mungkin begal gitu ya, pembegalan gitu ya. Nah, jadi menurut berita yang aku dengar dan sumber yang aku baca ya. Jadi nanti aku ini deh, aku kasih link sumber yang aku baca ya di deskripsi, atau kalian bisa lihat screenshot ya di akhir video nanti, karena sumbernya ini aku baca dari salah satu grup yang ada di Jepang ya, satu grup Facebook yang ada di Jepang. Jadi kalau kalian nggak ikut grupnya, nggak masuk grupnya, kalian nggak bisa lihat. Jadi kalian bisa lihat screenshotnya ya, di akhir video nanti ya guys ya. Jadi aku mau ceritain dulu kronologinya ya guys ya. Jadi kronologinya itu gini guys. Si pelaku ini tuh berinisial RH ya. Si RH ini emang dari awal tuh dia tuh udah ada niatan gimana pun caranya itu tuh harus dapat uang. Nah, nanti aku ini ya ceritain juga pemicunya kenapa dia tuh bisa melakukan tindak kriminal kayak gini guys. Nah, jadi si RH ini itu tuh berpikir gimana caranya hari ini tuh dia tuh harus dapat uang guys. Nah, akhirnya dia tuh memilih untuk melakukan tindak kriminal tersebut, guys. Nah, jadi si RH ini itu tuh udah berjalan-jalan ke beberapa tempat mencari korban gitu ya katanya tuh. Nah, tibalah di satu minimarket, si RH ini tuh melihat korban orang Jepang itu baru keluar dari minimarket tersebut, guys. Nah, akhirnya si RH ini tuh ngebuntutin si korban sampai ke salah satu jalan yang itu tuh udah sepi, nggak ada orang katanya, guys. Nah, ngelihat ada situasi dan kesempatan yang udah pas gitu ya. Si RH ini tuh langsung menyerang si korban dari belakang. Sampai akhirnya si korban ini jatuh. Nah, setelah itu si RH ini tuh langsung mukul si korban di bagian muka sampai tulang hidungnya korban itu sampai patah katanya. Dan nggak nyampe situ guys. Katanya si RH ini tuh sampai nendang perut si korbannya. Nah, di saat itu tuh si korban tuh sempat teriak katanya tuh. Tapi langsung dicegah sama si RH, ditutup ya, dibekem itu ya pakai tangannya. Nah, di saat si korban ini udah nggak berdaya, si RH ini tuh langsung ngambil dompet milik si korban. Nah, setelah itu si RH tuh langsung kabur gitu ya. Nah, setelah kejadian itu si korban ini tuh langsung nelpon ke polisi ngelaporin dengan semua ciri-ciri yang ia tahu ke polisi. Jadi dia tuh nyebutin semua ciri-cirinya ke polisi tersebut, guys. Nah, nggak lama dari situ, setelah 1 jam, si RH ini tuh langsung dijemput, ketangkep ya, langsung ketangkap dan dijemput sama polisi Jepangnya. Nggak disebutin gimana ceritanya, kok bisa ketahuan gitu ya, bisa ketangkap gitu. Nah, pokoknya intinya tuh si RH ini tuh dijemput sama polisi dan ditangkap dibawa ke kantor polisi. Nah, setelah dibawa ke kantor polisi melakukanlah kayak interogasi-interogasi gitu ya. Nah, si polisi Jepangnya itu sempat nawarin ke si RH ini untuk ngelaporin atau ngadu ke kedutaan besar Indonesia yang ada di Jepang. Tapi si RH ini nggak mau katanya ya, malu mungkin lah gitu ya. Dan akhirnya diproses lah dan interogasi dan katanya si RH ini nih ngaku kalau emang dia tuh ngelakuin itu terpaksa karena dia tuh butuh uang katanya kayak gitu guys. Nah, dari cerita ini tuh ya, dari kejadian ini, itu tuh ada satu cerita juga guys, ya mungkin
apa ya, bisa dikatakan ya wajar lah kalau si RH ini melakukan hal seperti itu gitu ya. Aku tidak membenarkan tindakan si RH ini ya, itu sangat salah besar. Tapi ya mungkin di situasi si RH kayak gitu ya mungkin dia terpaksa ya tahu lah kondisinya gimana gitu ya. Jadi ceritanya tuh gini guys, si RH ini itu tuh pemagang ya, pemagang statusnya itu pemagang atau Ginoji Suse ya. Itu tuh dia baru datang bulan Mei kemarin 2024 ini. Dia itu berasal dari Jogja gitu ya. Katanya itu dari Jogja. Nah, dia ini bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengaspalan jalan katanya gitu. Terus dalam sebulan dia itu menerima gaji hanya sebesar 100.000 yen, 10 mang atau kalau dirupiahin 10 juta lah ya gitu. Nah, dari 10 juta itu dia tuh wajib atau dia tuh ngirim ke Indonesia itu sebesar 90.000 yen atau 9 mang atau 9 juta rupiah. Yang dimana uang itu tuh ia gunakan untuk membayar hutang. Dan hutang itu ia gunakan untuk dia tuh bisa berangkat ke Jepang, untuk modal dia berangkat ke Jepang guys, kayak gitu. Nah, yang dimana berarti dia itu cuman bisa hidup dari sisanya atau 1 mang ya, 10.000 yen atau 1 juta. Yang dimana hidup di Jepang dengan uang 1 juta itu tuh hal yang mustahil ya guys. Itu tuh berat banget hal kayak itu. Mungkin untuk makan doang sendiri itu mungkin masih bisa. Tapi kan yang namanya juga di Jepang ini tuh kita hidup kan. Kita perlu tempat tinggal, kita mungkin perlu jajan, terus kayak bayar wifi, listrik, gas, air kayak gitu. Nah jadi untuk hidup dengan 1 juta itu hal yang tidak mungkin menurutku itu ya. Walaupun sendiri ya. Mungkin kalau untuk makan doang mungkin masih bisa ya. Itu irit banget itu udah hitungannya. Cuman kalau untuk yang lain-lain kan jadinya nggak bisa kan. Nah, jadi si RH ini tuh berpikir gimana caranya supaya mendapatkan uang lebih gitu, uang tambahan gitu ya. Tapi kesulitan. Kesulitannya tuh gimana? Ya pertama dia baru datang, jadi dia belum bisa nyari-nyari kerjaan yang lain. Dan status dia ini kan pemagang ya, yang dimana dia tuh kontrak. Jadi dia nggak bisa kerja di tempat lain atau nyari kerjaan lain ya, kecuali kalau dia jualan online. Cuman ya dia juga nggak bisa jualan online karena dia kan baru datang, jadi belum ngerti lah gitu ya mungkin ya. Nah, akhirnya ya karena terpepet ya, terpaksa jadi ya dia melakukan tindak kriminal, tindak berani kayak gitu ya. Jadi ya sangat disayangkan sekali gitu ya. Nah, mungkin di antara kalian tuh pasti mikir, kenapa nggak minjem ke teman-temannya? Kan banyak teman-temannya dong di situ pasti. Nah, jadi menurut sumber yang aku baca ya, di antara si RH sama teman-temannya ini itu tuh ada satu perjanjian di mana mereka itu tidak boleh meminjam atau meminjamkan uang sesama mereka gitu guys. Karena ya mungkin mereka berpikir itu ya, kalau di tempat rantau atau meminjam atau meminjamkan uang itu bisa jadi nantinya perpecahan gitulah ya. Tahu sendirilah ya kalau misalnya soal duit ya bisa jadi menimbulkan perpecahan gitu ya. Nah, dan akhirnya si RH ini tuh melakukan tindakan yang nekat kayak gitu ya, kriminal kayak gitu guys. Sangat sangat disayangkan banget ya. Nah, cuman ya gimana lagi ya, udah terjadi ya. Mungkin dari kejadian ini ya, dari cerita ini tuh, aku mau ngasih pesen lah ya buat kalian yang mau berangkat ke Jepang gitu ya. Atau sekarang tuh ada lagi di Jepang atau mau proses berangkat ke Jepang ya. Jadi cerita ini tuh mungkin bisa menjadi gambaran lah ya buat kalian gitu, buat bisa menjadi pembelajaran juga gitu ya. Jadi pesanku buat kalian yang mau berangkat ke Jepang gitu ya. Jangan pernah kalian tuh berpikir untuk yang penting berangkat lah, kerjaan apapun yang penting berangkat dulu ke Jepang gitu guys. Karena takutnya tuh hal seperti ini terulang lagi gitu guys. Jadi kalian udah habis biaya besar gitu ya, kalian udah apa rugi waktu besar gitu, rugi waktu banyak gitu ya. Mungkin di antara kalian ada yang sampai minjem ke bank atau mungkin jual aset gitu ya. Terus tiba-tiba kalian yang penting berangkat aja ke Jepang dan tidak, setelah datang ke Jepang ya, setelah tiba di Jepang itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, itu bisa jadi ya terjadi lagi hal-hal seperti yang dilakukan oleh RH ini guys. Karena banyak juga teman-teman kita yang dari Indonesia yang udah datang ke Jepang terus nggak sesuai sama brosur yang diposting sama lembaga-lembaga kalau gaji di Jepang itu besar. Dan ternyata setelah datang ke Jepang realitanya nggak seperti itu. Mereka tuh akhirnya kabur terus melakukan tindak kriminal kayak gitu, terus melakukan pencurian kayak gitu.
itu apa ya, banyak juga yang terjadi di sini tuh guys. Jadi pesanku buat kalian ya, jadi yang mau berangkat ke Jepang, jangan kalian tuh berpikir yang penting berangkat dulu ke Jepang lah, mau kerjaan apapun, mau apapun itu yang penting berangkat dulu ke Jepang, karena takutnya terjadi lagi hal seperti ini guys. Terus buat kalian juga yang mau proses ke Jepang atau udah mikir-mikir mau berangkat ke Jepang gitu ya, kalau bisa kalian itu ini ya apa, pilih-pilih benar-benar selektif banget terhadap LPK gitu guys, atau lembaga-lembaga penyalur di Indonesia gitu ya. Enggak semuanya, makanya kalian tuh harus benar-benar selektif ya. Karena sekarang ini banyak banget oknum-oknum gitu ya. LPK atau lembaga penyalur itu yang mereka tuh kayak apa ya? Kurang ajar lah gitu ya, bisa dibilang kurang ajar. Jadi mereka tuh mematok harga mahal supaya mereka tuh dapat keuntungan banyak. Terus mereka tuh memposting brosur-brosur kerja ke Jepang dengan gaji sekian, gaji yang besar, dengan benefit sekian. Tapi ternyata nggak sesuai gitu. Jadi kalian tuh benar-benar harus selektif banget guys. Harus harus cari tahu dulu si lembaga penyalur itu. Terus kalian juga harus berpikir, harus cari tahu juga perusahaan kalau misalnya kalian udah dapat job gitu ya. Kalian harus tahu cari perusahaan itu tuh perusahaan yang gimana, gajinya berapa kayak gitu. Jangan pokoknya jangan pernah kalian tuh berpikir yang penting berangkat dulu lah gitu. Karena takutnya nggak sesuai dan kalian bisa jadi melakukan hal seperti si RH ini guys gitu. Karena sekarang nih apa ya, bener-bener LPK terus KUMI gitu ya. KUMI juga itu tuh banyak oknum-oknum yang kurang ajar gitu ya. Ada juga beberapa yang apa, kumiai sama perusahaannya tuh kong kali kong supaya perusahaannya nggak ngeluarin duit banyak, terus si kumiainya bisa dapat duit banyak gitu ya. Jadi memberatkan si kandidat mau berangkat ke Jepang itu. Jadi kalian tuh benar-benar harus hati-hati guys. Tuh. Dan ya itulah jadi ada cerita yang apa ya, sangat disayangkan ya, kejadian yang sangat disayangkan yang bisa mencoreng nama baik Indonesia di Jepang ini guys. Karena sebenarnya nama Indonesia tuh ya sekarang di Jepang tuh lagi bagus guys, karena banyak banget perusahaan-perusahaan di Jepang ini lagi beralih merekrut pekerja asing dari negara lain ke negara Indonesia guys. Jadi maksudnya tuh tadinya negara ngambil negara lain, sekarang tuh ngambil pekerja dari Indonesia gitu guys. Karena menurut mereka para pekerja dari Indonesia itu mereka tuh ulet, rajin, katanya tekun, katanya kayak gitu. Makanya sekarang tuh banyak banget yang beralih ke Indonesia. Dan pesan juga buat teman-teman yang udah di Jepang nih ya, jaga nama baik Indonesia, jangan sampai hal-hal negatif seperti ini tuh terulang lagi guys, karena akhir-akhir itu benar-benar banyak banget berita-berita negatif soal Indonesia ya. Jadi kalau misalkan nama Indonesia benar-benar udah tercoreng, takutnya apa ya, nanti Indonesia itu peluang orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke Jepang tuh semakin mengecil guys gitu. Karena kalau misalkan satu orang yang ngelakuin tindak kriminal gitu ya, tindak kejahatan, itu tuh yang kena tuh bukan satu orang doang guys. Jadi satu Indonesia. Jadi orang-orang yang mau berangkat ke Jepang itu dipertanyakan jadinya kayak gitu. Dan mungkin itu aja guys ceritanya. Cerita yang sangat disayangkan ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan nanti kalian ini aja ya, lihat videonya di akhir, nanti aku kasih screenshotnya, nanti kalian baca sendiri di situ. Biar kalian tuh tahu kalau aku tuh ngomong itu ada sumbernya gitu ya, nggak asal ngomong doang gitu guys. Nah, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian yang mau berangkat ke Jepang atau pengen ke Jepang gitu ya. Dan silahkan di komen kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya atau kalian mau cerita soal ini apa kerja di Jepang kayak gitu, silahkan. Dan terima kasih ya, sampai sini videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya.